Assalamualaikum, hello guys, channel Mengerti Ekonomi akan mendampingi kamu dalam rangka Road to UTBK SBMPTN. Satu hari satu soal akan dibahas dengan detail. Oke, soal kali ini kita akan membahas tentang materi peran pelaku rumah tangga ekonomi dikaitkan dalam circular flow diagram. Nomor 16, jika membaca secara seksama diagram alur mengenai hubungan antara rumah tangga dan perusahaan, maka yang muncul adalah aliran. Oke, ini adalah materi tentang bagaimana peran pelaku rumah tangga ekonomi, dan kebetulan hanya ada dua pelaku rumah tangga ekonomi, yaitu ada rumah tangga atau yang disebut dengan rumah tangga konsumen nantinya, dan perusahaan itu adalah rumah tangga produsen. Oke, kita lihat di sini pembahasannya. Nah, bagaimana peran rumah tangga konsumen atau rumah tangga dan bagaimana peran rumah tangga produsen atau perusahaan tentu saja adalah dilihat dari jenis pasarnya. Atau yang pertama adalah pasar yang sangat familiar bagi kalian semuanya, adalah pasar output atau pasar barang dan jasa. Kalian semua umumnya adalah sebagai seorang konsumen kan. Nah, konsumen itu adalah nantinya akan membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh seorang produsen. Ya, berarti nanti rumah tangga produsen itu akan menjual barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen, karena rumah tangga produsen akan membuat barang. Nah, rumah tangga konsumen berarti nanti akan membeli barang dan jasanya. Nah, bagaimana gambar dari aliran atau circular flow diagramnya? Kita lihat di sini. Kata awal di sini ada rumah tangga produsen adalah produsen handphone. Nah, kemudian ketika hasil produksi itu dihasilkan, maka nanti akan dijual kepada siapa? Rumah tangga konsumen. Maka di sini ada arus barang atau jasa kepada dari produsen kepada konsumen. Nah, kemudian karena konsumen membeli handphone tersebut, menggunakan handphone tersebut, berarti nanti konsumen harus apa? Membayar uang. Berarti ada arus uang atau arus pengeluaran kepada produsen yang berasal dari siapa? Rumah tangga konsumen. Arus uang untuk pembelian barang. Tetapi nanti juga bisa terjadi antara peran pelaku rumah tangga ekonomi antara produsen dan konsumen itu berkebalikan posisinya. Kalau di ini kan produsen sebagai penjual, konsumen sebagai pembeli. Nah, kalau nanti strukturnya adalah pasar input, itu nanti justru rumah tangga konsumen itu adalah yang sebagai penjualnya, rumah tangga produsen sebagai pembelinya. Karena di dalam pasar input itu adalah pasar faktor produksi, di mana konsumen ini memiliki faktor produksi atau input. Apa saja itu? Ada sumber daya alam, tenaga kerja, modal, ataupun skill. Seperti Anda lah sekarang ya. Sekarang kan umumnya kalau anak-anak SMA kan berarti konsumen ya. Kalau konsumen berarti apa? Pasti memiliki tenaga kerja kan? Itu bisa dijual kok kepada rumah tangga produsen. Anda tadi misalnya beli handphonenya, tiba-tiba besok ternyata Anda kerja di perusahaan pembuat handphone itu. Berarti konsumen yang dulunya adalah membeli handphone, suatu saat juga bisa menjual kepada perusahaan yang menghasilkan handphone tadi, tapi yang dijual adalah tenaga kerjanya. Maka nanti produsen akan membelinya, akan membeli input itu. Bisa jadi apa sih yang dimiliki konsumen? Kalau misalnya memiliki tenaga kerja, yang dibeli tenaga kerja. Kalau misalnya punya modal, berarti nanti produsen nanti akan apa? Bisa minjem misalnya, bisa menerima investasi misalnya gitu. Ya, berarti nanti adalah rumah tangga produsen ya akan membeli input dengan membayar balas jasanya. Nah, nanti di sini bagaimana hubungannya? Nah, rumah tangga konsumen sekarang adalah apa? Dia bisa menjual nih, misalnya contoh ya, tenaga kerja. Berarti di sini ada arus input. Ya, arus input akan dipakai oleh produsen untuk kegiatan apa? Produksi. Nah, produsen akan menggunakan input itu untuk kegiatan produksi. Nah, nantinya produsen karena sudah membeli input berarti harus membayar balas jasanya. Nah, arus balas jasa atau pendapatan yang asalnya dari siapa? Dari produsen kepada apa? Konsumen. Kalau nanti misalnya produsen adalah membeli tenaga kerja, berarti harus membayar upah. Kalau misalnya produsen menerima modal atau investasi dari konsumen, maka nanti harus membayar bunga. Kalau misalnya disewain tanah misalnya gitu ya, konsumennya punya tanah, nanti produsen bisa apa? Membayar sewa. Berarti ini adalah apa? Arus balas jasa yang dibayarkan oleh produsen kepada siapa? Konsumen. Itu adalah gambarannya. Oke, mari kita lihat untuk yang pertama, hubungan antara rumah tangga dan perusahaan. Yang pertama A, pengeluaran dari perusahaan ke rumah tangga dan aliran barang dari perusahaan ke rumah tangga. Yang A jelas salah ya. Kenapa kok salah? Pengeluaran dari perusahaan ke rumah tangga, yang mengeluarkan itu adalah konsumen untuk membeli barang dari produsen, jelas salah. Yang B, pendapatan dari perusahaan ke rumah tangga. Oke, betul lah itu ya. Karena nanti konsumen akan memperoleh pendapatan yang berasal dari perusahaan.
Dan aliran pengeluaran dari perusahaan ke rumah tangga. Ini salah ini, ya. Aliran pengeluaran dari perusahaan ke rumah tangga. Yang mengeluarkan uang adalah siapa tadi? Konsumen untuk membeli barang. Berarti B adalah salah. Yang C, pendapatan dari rumah tangga ke perusahaan. Ya, salah ini. Rumah tangga itu ke perusahaan adalah apa? Pengeluaran untuk membeli barang. C jelas salah. Yang D, pendapatan dari perusahaan ke rumah tangga. Betul ini, ya, karena konsumen menerima apa? Pendapatan dari perusahaan. Dan aliran barang dari perusahaan ke rumah tangga. Betul, ada aliran barang dari perusahaan ke rumah tangga. Itu hubungannya ada di pasar apa? Output. Kalau yang opsi yang pertama atau jawaban ini tadi, pendapatan dari perusahaan ke rumah tangga, ini ada di pasar apa? Input. Ya, sedangkan yang E, pendapatan dan pengeluaran dari rumah tangga ke perusahaan, jelas salah. Ada dua opsi yang bersamaan seperti itu pasti salah, ya. Berarti ini jelas banget jawabannya adalah yang mana? Yang D. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Ikuti selalu untuk pembahasan soal-soal berikutnya. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum.